Oke. Oke, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau kita cuma bertiga nggak apa-apa sih, di unmute aja. Siapa tahu nanti kalau ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi ya saya minta maaf dulu, minggu kemarin kita belum bisa mulai ya. Minggu kemarin saya masih ada persiapan buat akreditasi. Dan juga hari ini saya juga minta maaf karena telat banget ya. Ya, soalnya hari ini ada sedikit meeting tadi sama Bu Safira terkait dengan e-learning kita biar lancar. Nah, mungkin yang pertama saya mau tanyain adalah e-learning. Udah punya semua kan akunnya? Sudah Udah. Pak. Nah, kalau sudah silakan dicari yang basis data 1 A3. Itu. Nanti pakai ini aja. Enroll key-nya pakai DB1 enroll. DB1. Nah, itu yang ada di chat ya. Silakan kalian join pakai enroll key yang itu. Habis itu apalagi? Nah, kita langsung saya upload materinya di sini. Kita ini berarti harusnya masuk ke materi kedua ya. Topik 1 activity. Saya tambahin materialnya. Apa ya? Thank you. Oke. Udah bisa join semua belum? Kalau sudah silahkan dilihat topiknya. Nah, itu di topik 1 udah saya upload materi untuk pertemuan pertama. Dan juga ini saya tambahin juga untuk materi pertemuan kedua sekalian ya. Biar kita nggak ketinggalan. Oke, mungkin sambil kalian buka, itu kalian pakai 2 device atau 1? Kalau 2 device mungkin bisa sambil dilihat ya, untuk diulang juga. Tapi biar lebih enak, coba lihat dari share screen saya aja dulu. Oke, udah tampil belum? Jadi di mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang konsep dari basis data, model data relasional, teknik pembentukan basis data, dan juga normalisasinya. Penggunaan bahasa query SQL untuk pencarian, pengaturan, penyaringan, penghapusan, dan update data, serta pembuatan program aplikasi basis data dalam pengembangan sistem pengolahan data berbasis komputer. Nah, pengolahan basis datanya bisa pakai apa aja gitu. Nah, di sini saya menyarankan untuk berbasis web ya. Nah, apalagi kalian sekarang kan udah ada subjek pemrograman web sama Bu Nora. Iya nggak? Ada kan? Nah, kalau bisa sekalian aja nanti dibangun basis datanya. Jadi materi selanjutnya apa aja yang bakal kita pelajari di sini, ada 12 mata kuliah. Dan juga kenapa 12 Pak? Kenapa nggak 14? 2 UTS satu lagi UAS ya. Karena di pertemuan ke-13 dan 14 kita udah mulai nge-develop ataupun ngembangin basis data berdasarkan sistem informasi yang mau kita kembangkan ya. Kalau di sini saya ada contohnya.
Saya share screen aja ya, biar lebih gampang saya share-nya. Nah, jadi salah. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh. Nah, ini kurang lebih yang bakal kalian develop nanti ya. Udah pusing belum? Contoh di sini kan ada studi kasus skema pembayaran apotik ya. Nah, ini dari ARD-nya. Nah, ARD ini akan kita bahas di pertemuan kedua gitu. Jadi di apotik ini ada apa aja gitu. Maksudnya dari aktornya ada siapa aja. Yang pertama ada pasien, pegawai, pembayaran, retur, kategori, obat. Nah, ini item ataupun entitas yang ada di dalam sebuah sistem informasi apotik atau sistem informasi pembayaran apotik ya. Nah, ini bakal kita pelajarin juga di pertemuan selanjutnya. Yang kotak ini apa namanya, terus yang apa namanya? Yang oval ini apa, terus yang garis ini apa gitu. Nanti bakal kita pelajari sama-sama gitu. Oke, untuk sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ketemu ya? Untuk yang tadi berarti bisa disebut kayak flowchart juga dong, Pak? Kalau tadi itu bukan flowchart. Itu bisa kalau Oh, di database ERD-nya atau entitas relation diagram. Jadi diagram entitas hubungan diagram entitasnya gitu. Atau entity relation diagram. Jadi sebelum kita ngebuat database biasanya kita bangun dulu ERD-nya gitu. Bedanya sama flowchart apa? Kalau flowchart itu lebih ke alur keseluruhan sistem, tapi kalau di kalau di ERD itu lebih kepada entitasnya di situ ada siapa aja, terus relasinya kemana aja. Nah, misalnya dari tabel mahasiswa ya, ada entry-nya apa aja, ada field apa aja gitu. Jadi ada NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Terus ini misalnya kita turunkan secara hierarki ya, dari di basis data itu terdiri dari file table, record, field, byte, sampai ke bit, satuan terkecil dalam sebuah database gitu ya. Nah, tadi ke ERD ya, kan udah paham yang dimaksud dengan ERD, bedanya dengan flowchart itu apa. Terus kita masuk ke pengantar basis datanya, habis itu ke DDL, terus di DDL ada namanya alter, modify, drop, rename-nya, habis itu masuk ke data manipulation language-nya. Terus ada DML di singular function, DML join dan subquery, dan juga selanjutnya ya sampai dengan ke studi kasus dari normalisasi. Nah, di sini kan di pertemuan 10 kita pakai PHP-MyAdmin. Jadi kan kita ada 4 SKS ya, panjang banget nih dari jam 10 sampai jam 1.20 ya. Jadi ini memungkinkan kita untuk coba mengimplementasikannya ke dalam praktik gitu. Jadi nanti saya sarankan kalian install PHP-MyAdmin aja yang udah cukup familiar ya. Karena di PHP-MyAdmin itu nggak cuma di PHP-MyAdmin itu ada di yang pertama kalau aplikasi Lite-nya ya atau portable-nya kalian bisa pakai MAUs ataupun kalian pakai ini aja apa namanya Exam ya. PP. Cari yang paling baru aja. Nah, setiap kita mau ngejalanin PHP-MyAdmin ya, kita harus running dulu examnya, habis itu kita tick, habis itu kita tunggu sampai dia jalan, baru kita bisa buka PHP-MyAdmin di browser kita masing-masing. Yang kedua triknya, agar bisa ini ya, emang PHP-MyAdmin kan bisa dibuka di semua browser, tapi saya sarankan untuk pakai Chrome. Karena kenapa? Di exam nanti pas kita ngelihat struktur dari database-nya, nah kan ada namanya relasi ya. Nah, nanti ada yang kita pakai trigger, view, advance, join, segala macam gitu. Itu bakal kita coba lihat relasinya. Contohnya kayak yang ada di pertemuan kedua berarti ya. Ya. Di pertemuan kedua yang ini. Kalian bakal paham kalau nanti udah buat si database ataupun relasinya nanti.
ya. Misalnya kayak di antara tabel mahasiswa dan juga tabel kuliah. Nah, di tabel kuliah pasti ada atau apa namanya? KRS ya, atau kartu rencana studi. Ada nama mahasiswa, ada juga kuliah apa aja yang diambil. Gitu. Jadi nanti kedua data ini bisa direlasikan antara si tabel mahasiswa dan juga tabel kuliah. Cara ngerelasinnya pakai apa? Pakai entitas relation diagram gitu. Ya. Lanjut lagi. Untuk pembobotan ataupun penilaian ya. Nanti sebelum kita bahas lebih jelas tentang database. Jadi untuk penilaian di mata kuliah ini, mungkin kalian udah familiar ya, di kehadiran itu ada 10%, assignment ada 15%, di quiz 15%, mid semester 20%, dan final exam 40%. Ya. Jadi kalau kalian nggak ikut final exam itu udah tinggal segini aja bobot kalian. Itu pun kalau assignment dan juga quiz kalian gede. Gitu. Jadi usahakan jangan bolos final exam ya, karena bobotnya lumayan gede di sini. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau sama Fadian, sistem kuisnya kayak gimana, Pak? Sistem kuisnya mungkin untuk ke semester awal, untuk sebelum UTS bakal kita teoriin aja dulu. Untuk setelah UTS baru saya coba kuisnya pakai praktikum gitu. Contoh praktikumnya gimana? Nah, nanti kita coba belajar basic dari basis data. Gimana cara ngebuat tabel, gimana cara masuk ke dalam sebuah comment prompt-nya ya, comment prompt dari si database-nya. Nanti kita belajar sama-sama. Nah, jadi cara input data di dalam sebuah database ataupun di PHP MyAdmin itu ada dua macam. Yang pertama, bisa kalian masuk langsung dari si PHP MyAdmin-nya ataupun dari browsernya. Yang kedua, kalian masuk lewat kalian masuk lewat comment prompt gitu. Fungsinya biar apa gitu. Soalnya kalau biar lebih gampang kalian harus pakai kalau mau lebih gampang kalian pakai browser aja gitu. Tinggal diklik, masukin entitasnya ataupun kalian masukin kriterianya ataupun karakter apa yang mau kalian masukin. Tinggal diklik-klik doang udah selesai gitu. Tapi kalau di basis data pakai comment prompt gitu, itu kalian bakal tahu gimana caranya ngebuat input data, cara ngebuat apalagi update-nya gimana, terus ngapusnya gimana. Soalnya kalau di basis data itu biasanya kita pakai ada CRUD atau CRUD ya. Atau panjangannya create, update, delete. Nah, cuman 4 fungsi ini aja yang paling sering digunain. Mau kalian pakai mau pakai desktop, mau pakai web, mau pakai mobile, kurang lebih kalau kalian relasiin aplikasi kalian ke database pasti pakai keempat fungsi ini gitu. Ini fungsi dasarnya. Mungkin kita bakal masuk ke CRUD dulu, habis itu baru kita coba ngebuat relasi gitu. Jadi fungsi dari relasi apa gitu. Jadi fungsi dari relasi biar ngebaca dari data atau dari entitas pertama. Jadi kita mau masukin nih di mata kuliah, tabel mata kuliah ya. Tabel mata kuliah, di tabel mata kuliah itu ada mahasiswanya siapa aja, kode mata kuliahnya gitu, jamnya berapa gitu. Jadi kita baru bisa nginput mahasiswa itu ngambil mata kuliah ataupun dari tabel jurusan ya. Misalnya di tabel jurusan ini ada mahasiswa A gitu. Tapi kalau mahasiswa itu nggak ada di basis data utama, dia nggak bakal bisa masuk gitu. Paham nggak? Ya, jadi kita bisa input data berdasarkan basis data yang awal atau yang induknya gitu. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang hierarki dari basis data ya, kayak yang saya bilang tadi.
satuan terbesar dari basis data ya basis data gitu. Dari basis data nanti naik lagi ke atasnya masuk ke dalam data warehouse gitu. Nah, data warehouse sendiri ada jenis-jenisnya, ada flake atau juga ada star ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita coba dalami dulu gitu tentang hierarki basis data. Nah, jadi di hierarkinya yang pertama ada basis data satuan terbesarnya ya. Maksudnya top level dari si basis data kalau kita bicara tentang basis data. Nah, di bawah basis data ada yang namanya file dan juga tabel. Nah, nanti kalian nanti ada praktikumnya. Kalian bakal lebih gampang kalau kita udah masuk ke praktikum ya. Jadi setelah kita buat basis data, anggap aja kita buat DB kuliah, database kuliah. Habis itu masuk ke setelah kita buat DB kuliah, habis itu kita bakal buat tabel apa aja yang ada di kuliah tadi, gitu. Misalnya kayak tabel, ada apa aja? Tabel mata kuliah, tabel jurusan, ada tabel apalagi mahasiswa, tabel dosen, tabel dan juga lain-lain ya. Kan banyak ya kalau kita jabarin satu-satu. Habis itu ada yang namanya record, yaitu susunan dari beberapa field. Nah, field itu terdiri dari beberapa byte, byte terdiri dari beberapa bit gitu. Dan satuan terkecil dari hierarki bentuk byte atau digital binary dari 0 dan 1 gitu. Oke. Ini contohnya tadi ya. Misalnya dari contoh tabel mahasiswa itu ada field itu si ininya atau kayak NPM, nama, alamat dan tanggal lahirnya. Dan juga ada namanya byte ya. Byte itu adalah si ini gitu. Terus bit itu yang mana? Bit itu adalah satuan terkecilnya. Jadi misalnya kayak karakternya ya. Habis itu masuk ke record. Record itu adalah isian di dalam tabel mahasiswa tadi. Gitu kan kita udah deklarasiin di dalam tabel mahasiswa ada field NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Setelah itu baru kita isi. Nah, isinya itu adalah si record ini. Boleh diulang nggak Pak? Kan tadi kalau yang record kan isi semuanya. Berarti kayak alamat dia, isi NPM, terus ada apa tadi nomor telepon gitu kan. Terus berarti kalau si field-nya, nah yang di field-nya itu siapa? Berarti apa Pak? Coba ulang lagi. Kan kalau record berarti dia si angkanya ini kayak 2001801 gitu. Si Budi, Raja Wali, pokoknya semua data yang ada di dalam tabel kan. Nah, terus berarti kalau si byte itu adalah ya terus kalau byte-nya sendiri yang dimaksud dengan byte tadi. Sendiri, si karakternya berarti si jalan veteran aja gitu. Alamatnya doang. Jadi satuannya. Jadi kayak jalan veteran itu masuk ke dalam byte atau ini nih. Gitu, ya. Jadi berarti kalau si field-nya kalau field itu si ini NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Paham ya? Berarti kalau khusus kalau cuma nama kayak Iwan dan Budi itu disebut byte juga nggak? Bukan iya, berarti. Termasuk ke dalam byte. Nah, satuan terkecilnya si satu karakter ini, satu karakter atau bitnya. Gitu. Oh, oke. Ya, mulai dari satu karakter dikembangin lagi jadi satu buah byte. Byte itu yang ini, satuan data ini. Habis itu masuk ke field. Nah, si byte ini masuk ke field mana? Ke field alamat ya. Kalau kita bicara tentang jalan ini. Habis itu dari kumpulan ini ya, kumpulan field masuk ke tabel. Dari kumpulan tabel masuk ke database baru. Paham? Paham ya? Kalau belum paham, kita jadiin tugas saja. Gitu. Oke, gampang kan? Iya. Tapi kalau ini salah, coba kalian cross check aja lagi ke beberapa reference lain. Jadi saya nggak mau kalian cuma berpatokan dari materi yang saya kasih ya.
Jadi boleh kalian coba observasi lagi dari beberapa materi di luar ya. Oke. Sudah. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Hana ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Tadi sama kayak Dita. Sama ya. Jadi ingetin aja ini. Urutan terkecilnya adalah bit, baru masuk ke byte, fill, record, baru file atau tabel, habis itu baru naik lagi ke basis data. Oke? Oke, habis itu ini ya. Nah, basis data. Kayak yang saya sudah bilang tadi. Nah, kalau kita inisiasikan basis data itu hampir sama seperti sebuah lemari. Gitu. Jadi di lemari itu pasti kan ada berkasnya. Anggap aja lemari itu adalah database-nya. Gitu. Nah, di dalam lemari itu ada berkas apa aja? Ada berkas mahasiswa, ada berkas dosen, ada berkas dan macam-macam ya, banyak kan dalam sebuah lemari. Misalnya kalian kemana ke kantor apapun gitu, pasti di dalam lemari itu ada beberapa file-file, misalnya tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Misalnya kayak di sini contoh arsip dari sebuah kampus universitas gitu ataupun perguruan tinggi. Ada data nilai, data fakultas, data program studi, data student, data course, dan data dosen. Dan juga banyak lagi sebenarnya, nggak cuma ini aja ya. Nah, tapi kalau di database-nya, lemari itu kita masukkan ke dalam sebuah disk gitu. Nggak apa aja di dalam sebuah hard disk itu ada apa aja, ada sama kayak tadi, data dosen sampai dengan data program studi gitu. Nah, disk ini kalau sekarang kan udah dibagi jadi dua macam ya. Ada yang cloud, ada yang fisik gitu. Jadi ada server fisik, ada server cloud gitu. Keunggulannya masing-masing kan ada ya. Misalnya kayak server cloud itu misalnya kita maksudnya kalau server cloud itu bisa diakses di mana aja. Tapi kalau server kalau server fisik itu hanya bisa diakses melalui sistem lokal aja. Tapi tergantung dari servernya sendiri. Kalau udah terintegrasi ke internet ya sama aja, bisa jadi cloud juga kan sebenarnya. Gitu. Tapi ada beberapa kampus yang emang ngebatasin aksesnya cuma bisa diakses internalnya aja, dari internal, dari wifi ataupun dari jaringan kampus. Karena kenapa? Kan ini masih ke dalam data yang private ya. Gitu. Nah, kayak yang saya bilang tadi kan, jadi kalau basis data adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan di organisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Dan juga kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan atau redundancy, gitu. Redundancy yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, cara batasan redundansinya gimana? Yang tadi kayak saya bilang tadi, bisa kita pakai relasi gitu. Jadi misalnya kita biar nggak double nih data mahasiswanya gitu. Misalnya data mahasiswa A, ternyata itu yang udah ada di database awal baru bisa kita submit di data yang kedua gitu. Misalnya tabel KRS. Nah, selanjutnya biar nggak redundancy caranya gimana? Cari primary key-nya gitu. Jadi ID yang unik yang nggak mungkin dimiliki sama orang lain ataupun user lain gitu. Misalnya kalau di kita apa? Kalau di kependudukan NIK ya. Jadi NIK antara punya saya, punya Yudita dan juga Lutfi nggak mungkin sama. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai patokan misalnya ini ID khusus buat Yudita. Jadi misalnya ada yang mau pakai lagi ataupun mau diinput lagi, cuman harus hanya cukup update data yang lama aja, nggak harus numpuk data yang sudah ada gitu. Itu salah satu jadi contoh redundant ataupun pengulangan ya. Nah, kayak yang tadi, basis data adalah sistem terdiri dari kumpulan file, tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program database management system
yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan juga memanipulasi file-file ataupun tabel-tabel tersebut. Gitu. Dan juga sistem basis data adalah kumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersamaan ataupun personel yang merancang dan mengelola si basis data tersebut. Nah, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data tersebut ataupun serta sistem komputer untuk mendukungnya. Nah, jadi untuk ngebuat ataupun dalam ngebuat sebuah basis data ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama ada perangkat keras, ya. Yang kedua sistem operasi. Yang ketiga basis data. Keempat aplikasi pengelola basis data ataupun DBMS-nya. Kita pakai apa? Yang kelima si usernya. Nah, kalau perangkat keras kalian udah tahu ya, kayak komputer, memori, terus media atau perangkat komunikasi jaringannya. Yang kedua adalah sistem operasinya ya. Misalnya MS, DOS, Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ya basis datanya sendiri ya. Yang keempat, sistem pengelola basis datanya ataupun database management sistemnya. Kita pakai apa? MS Access, MS SQL Server, Oracle, Informix, Sysbase, DBBase, Golang, Interbase gitu. Ya. Jadi kalau di sini kita pakai si exam aja cukup gitu. Terus yang kelima ada pemakai. Yang pertama ada programmer atau pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language dan juga menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua adalah user mahir atau casual user, yaitu adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul si program tersebut atau cuman penggunanya aja ya, menggunakan query untuk akses datanya dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu database management system. Gitu. Nah, selanjutnya ya, ada yang namanya user umum atau end user atau native user ya. Yang selanjutnya adalah user khusus atau specialized user, yaitu pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan khusus, misalnya kayak AI, sistem pakar, CADS, gitu, dan juga pengolahan cerita dan juga lain-lain. Oke, mungkin untuk selanjutnya ya, ini untuk pertemuan selanjutnya kemungkinan bakal saya share terlebih dahulu materinya, biar nggak terlalu bosan gitu. Kalau sekarang kan saya ngomong kalian dengerin gitu kan. Nah, untuk selanjutnya mungkinan lebih banyak di sesi diskusi aja kita pakai Zoom ya. Kayak sekarang aja udah sisa 7 menit nih gitu. Jadi biar hemat waktu dan juga misalnya kalian punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sesi diskusi gitu. Dan nggak menutup kemungkinan misalnya kayak dianggap aja ya. Pak ini di slide berapa nomor 10 saya masih belum paham nih gitu. Nah, itu bisa kita ulangi lagi. Maksudnya kayak gitu. Kan kalau kita kalau kita ngebaca ataupun nge-review sebuah materi pasti ada beberapa materi yang ini paham. Terus di satu slide pasti ada yang tahu gitu. Maksudnya perangkat keras, operasi segala macam, tapi apa hubungannya, apa perbedaan antara DBMS sama basis data? Bedanya apa gitu. Nah, itu yang bisa kita coba diskusikan melalui Zoom ini karena nggak semua bisa kita cover ya di Zoom gitu. Mungkin kalau untuk sama kayak praktikumnya juga gitu. Misalnya mungkin kayak untuk basic-basicnya itu saya sampaikan melalui Zoom gitu ataupun beberapa modul nanti saya coba berikan. Nah, dari modul itu kalau ada yang nggak paham, kita baru buka Zoom-nya gitu. Dari Zoom nanti kita coba bahas apa yang di mana kalian stuck-nya gitu. Praktikumnya di mana yang kalian stuck ataupun materi mana yang kalian masih belum pahamin gitu. Ya. Gimana? Sepakat nggak? Ya, Pak, boleh kayak gitu juga nggak apa-apa.
Tapi kalau kalian lebih, Pak, kayaknya mending kita Zoom aja, Pak. Soalnya kalau kasih materi, kayaknya jarang kita buka deh, gitu. Bener nggak? Kalau enggak, kalau ya bisa kan udah dikasih materi kan dari sebelumnya, terus kita baca, terus kayak nggak ngerti, terus kita ngomong di grup atau Pak, ada yang Zoom gitu. Kalau enggak. Tapi lebih enak Zoom aja sih. Soalnya kalau saya chat di grup itu bingung ngomongnya gimana. Udah tahu ya, tapi pas ngetik itu kayak kurang puas nyampeinnya gitu. Misalnya yang saya ketik itu kayaknya belum tentu sama yang kalian tangkap. Benar nggak? Oh iya. Sering kayak gitu nggak? Iya kadang Pak. Nah, kan. Ya tanda baca kan gitu. Pokoknya ada beberapa yang bisa saya jawab lewat grup ya. Kita belum ada grup kan? Nanti tolong. Iya belum dibuat. Yudita buatin aja. Iya Pak. Nah, atau nanti saya yang buat, saya undang Yudita sama Lutfia aja. Ya. Nanti yang bisa saya jawab lewat grup saya jawab. Kalau yang nggak bisa, nanti coba kita buat sesi Zoom kayak gini. Dan juga kalau masih belum paham juga gitu ya. Nah, kemarin udah beberapa acara saya ikutin gitu terkait dengan pembelajaran online ataupun PJJ kayak gini. Emang nggak cuma saya yang bilang ya, emang agak kurang efektif gitu. Jadi misalnya ada kesempatan, kita kan cuma 3 juga ya, masih bisa kita jaga jarak gitu ya. Itu bisa kita conduct secara offline gitu. Jadi online-nya kita cuma sekedar ini aja, cuma sekedar briefnya aja. Kayak ini loh cara ngebuat database, ini loh cara installnya. Nah, untuk praktikumnya kita coba combine aja nanti. Yang bisa kita lakukan secara mandiri ataupun secara daring, kita coba pakai daring. Nah, kalau nggak bisa baru nanti kita atur sesinya aja gitu. Mungkin setelah UAS lah gitu, biar lebih setelah UAS, setelah UTS. Setelah UTS baru kita coba seringin buat tatap muka gitu. Tapi jangan yang setiap minggu ya, nggak kayak 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, kita atur aja jadwalnya nanti. Oke? Oke Pak. Atau sebelum saya lanjut, ada yang pernah pakai database nggak? Belum Pak, makanya belum ada gambaran gitu. Jadi untuk tugas pertama, sebagai pembelajaran juga, kalian download aja exam tadi. Ya. Tahu kan tulisannya gimana? Untuk sesi ini kayaknya cukup dulu ya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, kita lanjut lagi nanti.